Oke ya, hari ini kita akan bahas mengenai strategi penerapan harga ya. Dimensi strategi harga, di mana harga merupakan suatu unsur bauran pemasaran yang memberikan masukan atau pendapatan bagi perusahaan. Jadi masih ingat bauran pemasaran apa aja? Masih ingat ya? Coba ayo kita refresh kembali. Yuk. Apa bauran pemasaran apa aja? Promosi, Yuk, Pak, lagi pasar, apa? price, Pak? Ya, price, place, produk, place, sama produk. produk ya. Produk, price, place, dan promotion. Ya, 4P. Ya, harga merupakan salah satu dari bauran pemasaran yang memberikan masukan atau pendapatan bagi perusahaan. Di mana ada harga, ada unit. Apabila barang itu terjual, merupakan pendapatan bagi perusahaan. Ya. Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan suatu moneter atau ukuran lain, termasuk barang dan jasa lainnya, yang ditukarkan agar diperoleh hak kepemilikan atas penggunaan suatu barang atau jasa. Ya, jadi ada harga itu digunakan untuk transaksi pembelian barang, tidak hanya barang aja, tapi jasa juga ada nilainya, yaitu harga di situ. Ya. Di barang dan jasa. Selanjutnya, harga merupakan pernyataan nilai dari suatu produk, ya. Nilai dari suatu produk. Jadi produk tersebut ada barangnya, ada jenisnya, pada bentuknya, ada wujudnya, ada atributnya, ada kegunaannya. Makanya di situ merupakan ada nilainya juga ya, ada nilainya. Nilai itu adalah rasio antara persepsi terhadap manfaat dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu produknya. Jadi produk kalau dikeluarkan itu mempunyai nilai yang didasarkan atas manfaat-manfaat yang akan diterima bagi pembelinya, ya, di mana biasanya kalau ada harga itu ada barang, ya. Kalau di mana harganya naik pasti kualitas ataupun nilai dari suatu produk tersebut bisa memberi kepuasan kepada konsumennya karena harganya tinggi, ya, makanya harganya tinggi, kualitasnya baik, ya, penggunaannya banyak, maka nilainya juga tinggi, ya. Selanjutnya, harga bersifat fleksibel yang artinya bisa disesuaikan dengan cepat, ya, disesuaikan dengan cepat. Suatu saat dia akan berubah dan suatu saat dia akan bisa naik dan juga bisa turun, makanya itu dibilang fleksibel, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini fleksibilitas harga, ya. Di sini ada pelanggan yang mempengaruhi harga, ya. Tentunya pelanggan mempengaruhi harga, di mana pelanggan itu selalu mencari harga yang paling rendah, ya. Konsumen mencari harga yang paling rendah, sehingga apabila harganya terlalu tinggi dibandingkan kompetitornya, maka pelanggan akan beralih ke produk yang lain, sehingga untuk mempertahankan produk kita supaya dipakai dengan eh, konsumen, ya tentu otomatis harga tersebut akan disesuaikan, ya, bisa dikurangi atau bisa memberikan diskon atau sebagainya, ya, sehingga harga dari produk tersebut bisa berkurang, ya. Itu memfleksibelkan kompetensi, ya. Ada persaingan, ya, persaingan di mana kompetitor kita mengeluarkan harga, menerapkan harga yang rendah ataupun juga bisa menerapkan harga yang agak tinggi daripada kita. Karena kenapa dia berani tinggi? Ya, satu, ada brand, ya, mempunyai merek, terus kemudian mempunyai keunggulan yang lebih. Nah, itu bisa juga terjadi.
Legalitas ini ditentukan oleh perusahaan atau pemerintah yang menerapkan harga tersebut di harga paling rendah dan harga paling tinggi. Jadi penerapan fleksibilitas harga di sini diatur oleh legalitas, ada legalitasnya, yaitu pemerintah yang semua kan berperan di dalam sini ya, sehingga tidak terjadi harga yang terlalu tinggi. Kalau harga yang terlalu tinggi, maka konsumen tidak bisa membeli suatu kebutuhan tersebut, membeli barang tersebut. Begitu juga harganya terlalu rendah, ya, karena eh, harganya terlalu rendah, ini akan menyebabkan produsen tidak bisa mendapatkan suatu keuntungan ataupun mendapatkan eh, ya profit ya, profit ya. Akhirnya jadi 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 pilot, nanti nggak ada keuntungan di situ. Nah, ini ada legalitas yang mengatur situ. Kemudian biaya, jumlah biaya atau cost yang dikeluarkan oleh perusahaan itu mempengaruhi perubahan harga. Bila bahan bakunya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproses suatu produksi, ya bahan bakunya, terus kemudian proses produksinya, ini sudah mengalami peningkatan dan bahan bakunya sudah mulai langka atau dan sebagainya dalam arti kendalanya seperti itu, maka harga akan mempengaruhi. Ya, contoh tempe. Tempe, pembuatan tempe bahan bakunya dari kedelai, ya, dari kedelai. Kedelai, harga kedelai itu naik, ya, karena apa? Kedelai merupakan barang impor, impor dari Amerika. Apabila nilai rupiah kita turun, ya, melemah daripada dolar, kan belinya kan dolar karena Amerika kan ya, otomatis harga harga tempe tersebut akan naik. Ya, ini mempengaruhi jumlah biaya yang dikeluarkan, yang dikeluarkan untuk proses produksi, sehingga outputnya, HPP-nya juga akan naik. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi fleksibilitas harga, yang pertama pelanggan, kompetisi, biaya, dan legalitas. Ya, lanjut. Tujuan penetapan harga. Pada dasarnya ada 4 tujuan penetapan harga, yaitu berorientasi pada laba. Ya, di mana suatu perusahaan untuk memproses produksi, melakukan kegiatan bisnis, melakukan kegiatan proses produksi dengan menghasilkan output barang jadi, itu selalu dioptimalkan, yaitu mengenai laba. Berapa sih labanya? Terutama labanya dimaksimalkan ya, pasti mengutamakan profit oriented ya, profit oriented. Labanya dimaksimalkan. Nah, ini berorientasi pada laba. Kondisi yang dihadapi semakin kompleks dan semakin banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan, sehingga tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat dihasilkan laba maksimum. Ya, karena ada daya saing di sini suatu perusahaan. Tidak mungkin atau perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat dihasilkan laba maksimum ya. Laba yang maksimum, tapi tidak seluruhnya, ini tidak mungkin ya, tidak mungkin itu maksudnya bukan berarti tidak pasti untuk bisa mendapatkan laba yang maksimal. Karena apa? Daya saing dari setiap perusahaan yang mengeluarkan produk, yang menghasilkan produk barang jadi yang sama, itu kompetitor, kompetitor ini ya, ini kompetitor. Ya. Laba yang dimaksimalkan itu semakin sulit, ya. Nah, ini ini secara kondisi seperti kayak gitu, ya. Jadi tujuan berorientasi pada laba. Penetapan tujuan harga yaitu berorientasi pada harga. Kalau harga labanya yang diprioritaskan lebih tinggi, otomatis ya tentunya eh, strategi-strategi untuk pemasaran dan sebagainya ini perlu disusun yang bagus, ya. Baik juga barang yang dikeluarkan atau barang yang dijual itu bisa memberikan manfaat, nilai value yang lebih kepada konsumen atau pemakainya, ya. Selanjutnya, yang kedua,
Tujuan berorientasi pada volume. Nah, kalau yang berhubungan dengan volume, itu berorientasi pada apa? Kalau volume itu tujuannya apa? Volume. Apa? Berorientasi pada penjualan atau pangsa pasar. Ya, mencapai volume penjualan dalam arti penjualannya digedekan. Ya, berdasarkan pada orientasi volume. Ya, di sini saya jelaskan setiap tujuan berorientasi pada laba. Ada pula perusahaan yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan berorientasi pada volume tertentu yang bisa dikenal dengan istilah volume pricing objektif. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan atau atau pangsa pasar ya. Orientasinya pada penjualan. Oke, orientasinya pasti penjualan. Harga bisa disesuaikan sehingga uh, tercapainya volume atau penjualan yang ditargetkan ya, ditargetkan. Nah, ini ada strateginya sehingga juga mungkin harganya agak sedikit rendah ya dengan berorientasi pada penjualan yang banyak, harga di bawah pasar, di bawah market leader gitu ya. Sehingga yang penting penjualannya dimaksimalkan, target volume penjualan dimaksimalkan. Ya, itu. Yang ketiga, tujuan berorientasi pada citra, image ya. Citra image. Suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk suatu mempertahankan citra prestis. Sementara itu untuk Anda dapat digunakan harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu, image of value. Ya, ini semua persepsi ini yang menentukan adalah user ya. Tapi user atau konsumen, pemakai ya. Konsumen juga bisa mempunyai persepsi sendiri bahwa suatu produk tersebut citra terhadap image atau brand suatu produk itu menunjukkan prestis, prestis citra prestis ya. Contohnya, contohnya mobil ya yang mahal tuh apa ya, yang mempunyai citra itu apa ya, mobil apa ya, BMW, BMW atau Mercedes-Benz yang masih sekarang mungkin masih tetap mempunyai citra yang eh, yang mempunyai nilai ya, image ya, citra yang masih tinggi, di mana suatu produk tersebut atau mungkin jam tangan Rolex gitu ya, yang mahal-mahal, citra dari suatu produk tersebut sudah menunjukkan ya, citra tersebut sudah menunjukkan bahwa produk tersebut adalah produk yang eksklusif mahal gitu. Nah, dalam arti kalau tentunya tidak hanya soal mahal, tentunya dari kemahalan suatu produk tersebut senilai dengan yang ya nilai guna ya, nilai nilai yang digunakan oleh konsumen itu senilai. Jadi kuat ya, kuat terus bisa memberi manfaat, memenuhi kebutuhan. Juga bisa menimbulkan citra prestis pada suatu orang yang memakainya atau yang menggunakan dan membelinya. Nah, ini berorientasi pada citra. Memang harga tersebut, memang produk tersebut harganya tinggi, tapi sudah orang-orang sudah memahami bahwa produk tersebut memang sudah dikenal sama konsumen gitu. Dan baik purna jualnya, baik masalah pendistribusiannya ya, baik dalam bentuk atribut produk dan sebagainya itu memang menimbulkan suatu kesan tersendiri, citra atau image sendiri ya. Nah, ini pengaruh terhadap harga. Kalau harganya rendah gimana? Harga rendah dapat digunakan untuk bentuk citra nilai tertentu. Ya, ini begitu sebaliknya. Citra tidak harus menimbulkan prestis yang tinggi ya, nilai yang tinggi, harga yang tinggi. Tapi juga harga yang rendah itu menunjukkan citra suatu produk tersebut ada. Ya. Contohnya ya produk-produk yang kita tahu lah kalau harganya murah mesti produknya produk apa gitu ya.
Nah, itu biasa itu produk yang itu. Kalau produknya murah, biasanya pemakaiannya ya nggak lama gitu kan. Ada yang itu, ada yang bilang seperti itu konsumen. Tapi kalau dengan produk yang KW ya, KW ya, kualitas nomor satu gitu ya, itu menunjukkan citra, menunjukkan kualitas suatu produk yang long, lebih lama daripada yang harganya rendah. Itu selalu umur umur ekonomisnya dan umur teknisnya itu sudah diperhitungkan oleh pembuat. Itu dasarkan citra. Ya. Selanjutnya, tujuan stabilitas harga. Dalam pasar konsumen sangat sensitif terhadap harga. Apabila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Dengan kondisi tersebut, kondisi seperti ini mendasari bentuk tujuan stabilitas harga dalam industri-industri tertentu. Misalkan minyak bumi. Tujuan stabilitas dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pimpinan industri atau leader industri leader. Ya, jadi apa namanya, di dalam suatu daerah atau tempat gitu ya, tempat distrik gitu ya, ada beberapa produk yang mempunyai harga yang stabilitas harga, yaitu sensitif terhadap harga, di mana konsumen selalu mencari harga yang terbaik ya. Yang terbaik itu misalnya ya ekonomis gitu ya, selalu bersaing. Nah, ada beberapa perusahaan yang ada perusahaan atau kompetitor yang bersaing di dalam suatu perusahaan daerah tersebut selalu melihat kondisi pasar ya, kondisi pasar yang ada dengan strategi yaitu menstabilitaskan, mempertahankan ya, mempertahankan harga tersebut dengan ya kalau misalkan di pasar sudah mulai lemah, kemudian harganya diturunkan sedikit, otomatis produk yang lain akan menyesuaikan, gitu, akan menyesuaikan. Nah, tujuannya apa? Makanya dari perusahaan tuh memang pemasar terutama harus melihat kondisi pasar yang ada. Pada saat ada barang-barang yang bersaing kita kompetitor yang sama, menurunkan harga, terus kemudian kita tetap eksis di harga yang top, yang paling mahal, tentunya kita akan kalah dalam pasar, gitu ya. Di sini akan ada, tentunya kita paling nggak mempertahankan atau menstabilkan harga suatu harga dan harga pada pimpinan industri, ya, industri leader. Empat. Itu yang ke Kemudian yang kelima, yaitu tujuan-tujuan lain, yaitu harga pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan. Ya, ini yang lain ya, tujuan yang lain. Mendukung penjualan ulang, ya, repeat order, atau menghindari campur tangan pemerintah. Tujuan penetapan harga di atas memiliki implikasi penting terhadap strategi bersaing perusahaan. Tujuan yang ditetapkan harus konsisten dan cara yang ditempuh perusahaan dalam menetapkan posisi relatifnya dalam persaingan. Misal, pemilihan tujuan laba mengandung makna bahwa perusahaan akan mengabaikan harga pada pesaingnya. Nah, itu tujuan lainnya, mempertahankan loyalitas, supaya tetap loyalitas konsumen itu, pelanggan itu tetap ada pada produk kita gitu ya. Nah, ini eh, harga kita mainkan di situ. Ya, mendukung contoh lagi yaitu penjualan ulang atau repeat order. Ya, repeat order itu tujuannya adalah loyalitas juga ya, ya, loyalitas suatu suatu pelanggan gitu. Ya, kita harus juga menerapkan harga yang harga yang stabil lah, sesuai dengan pasar. Ya,